Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba nge-review diorama Sword of Logos Kamen Rider Saber. Nah oke, jadi untuk diorama ini pengerjaannya cukup lumayan lama. Saya mulai itu dari bulan Februari kalau nggak salah sampai bulan bulan Maret. Ya, 2 bulan menyambut rilisnya SAF Kamen Rider Saber. Ya, teman-teman sudah pernah lihat lah postingan saya. Cuman dulunya itu saya pengen menyempurnakan. Saya kasih lampu tapi kayaknya nggak bakal tersampaikan. Oke, jadi hari ini bertepatan dengan episode ataupun story terakhir dari series Kamen Rider Saber. Ya, semoga saya nggak telat ya nge-review dioramanya. Harusnya di pertengahan cerita ataupun di awal-awal cerita saya nge-reviewnya, tapi karena sibuk jadi ya terlupakan dioramanya. Dan akhirnya sampai juga di hari ini kita akan coba review diorama Sword of Logos. Oke, buat teman-teman yang bertanya-tanya ini bikinnya pakai apa bang ya? Oke, jadi ini saya bikin menggunakan polyfoam, yaitu seperti styrofoam tapi lebih padat dan lebih enak kalau diukir. Jadi ini saya menggunakan polyfoam yang cukup lumayan banyak. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri di foto ini. Ini ada 4 SAF Kamen Rider Saber CS, dimana ini nih bisa dibilang untuk ukuran 1:12 ya. Untuk SAF ini masuk banget lah pokoknya. Jadi untuk 7 rider ataupun untuk semua rider Saber bisa semua dijajarin di diorama ini. Karena saya sudah memperhitungkan dari awal, saya sudah jajarin SAF berjumlah 7 kalau nggak salah kemarin, dan itu masih cukup muat. Makanya ini sebenarnya untuk dibikin buat si Saber CS sih. Jadi skala dari diorama ini sudah skala 1:12 secara realnya lah. Cukup memakan banyak sekali bahan. Oke, untuk catnya ini saya menggunakan cat biasa aja sih, cat akrilik ataupun cat minyak, agar lebih awet dan juga lebih hemat aja sebenarnya. Nah, untuk aksesoris yang kita dapatkan di sini banyak sekali, kayak tangga ini bisa dipisah-pisah. Kita bisa foto tangga ini seperti kayak gini misalkan. Dan juga di sana juga ada rak-rak buku yang sebenarnya harusnya kalau mau lebih bagus menggunakan buku manual, dimana kita bikin buku kecil-kecil terus kita masukin ke dalam lemari, tapi itu memakan banyak sekali waktu mengingat ada 4 lemari dengan banyak sekali raknya kan. Makanya saya ambil jalan singkatnya aja, hanya menggunakan print dan langsung saya tempel di lemari-lemarinya tersebut. Oke, sebenarnya kalau mau lebih detail lagi, harusnya di samping tangga itu ada tembok berwarna putih. Harusnya ada tembok berwarna putih. Saya sempat bikin, cuman kayaknya saya lupa simpan di mana, jadi nggak bisa saya tampilin. Tapi di foto ini kira-kira seperti ini. Oke, untuk dioramanya sendiri ini saya ambil konsep dari Sword of Logos timur atau utara ya, utara kalau nggak salah. Jadi saya cuma ambil dari lantai 1 sama lantai 2 kecuali atap. Kalau teman-teman lihat di fotonya atau di video-video atau di filmnya itu di atapnya itu menggunakan atap putih, dan di atas decknya itu masih ada rak-rak lemari yang sangat tinggi sekali, jadi kayak menara gitu ya. Kalau mau diturutin habis kita. Makanya saya cuma bikin dioramanya seperti ini. Kalau teman-teman pengen beli dioramanya, saya rasa saya nggak bakal jual karena bakal ribet ngirimnya ya, kecuali kalau ada yang dari Pontianak pengen ngangkut diorama ini, saya bakal lepas karena lebih enak COD-an ketimbang harus ngirim diorama ini ke luar pulau ataupun luar kota. Bakal hancur sih pasti. Oke, pelan-pelan kita coba lihat cara pembuatannya ya. Kayak gini, mungkin hanya video-video singkat saja karena memang saya nggak konsen buat videonya. Saya menikmati proses-proses pembuatan dioramanya ketimbang harus ngerekam dioramanya sendiri. Oke, yang pertama di sini saya bikin tangga yang coraknya sama persis dengan yang ada di film. Bisa teman-teman lihat ini sama persis ya kan sama yang ada di film. Oke, jadi coraknya seperti ini dengan perhitungan bentuk-bentuknya pun juga sama, kiri dan kanan juga sama seperti ini.
Oke, untuk yang di bagian ininya saya menggunakan cat biasa sih, cat itu cat air gitu. Yang sebelah sisi lainnya memang saya belum sengaja belum saya cat karena ya keburu habis. Lagi pula ini pun hadapnya kayak gini kan, tuh kayak gini. Nah, jadi kayak gitu. Untuk kayu-kayu kecil detailnya seperti ini saya bikin, walaupun nggak bisa mirip karena memang benar-benar kecil bentuknya, jadi saya bikin yang seperti ini aja sih. Itu untuk tangganya. Berikutnya untuk buku-buku yang ada di sini, ini membentuk sedikit ada kodenya, ada UMAM283, nolnya hilang. Jadi seperti ini. Jadi ini bukunya sudah saya lem semua. Sudah saya lem semua, jadinya ada juga lem yang lepas kayak gini. Ya sebenarnya bisa ditarik sih. Bentuknya kayak gimana? Kalau teman-teman penasaran, kira-kira seperti ini bentuknya. Iya, kayak gini aja sih bentuknya. Jadi bukunya separuh kayak gini aja, terus dimasukin ke dalam situ. Ya awalnya seperti yang tadi, yang kerangkanya itu, ini masih kayak kotak-kotak gitu, seperti gambar ini. Jadi saya bikin seperti itu. Terus yang di bagian pintunya, itu pintunya agak masuk ke dalam. Tadinya saya bikin pintunya itu di luar semua, sama rata seperti ini. Tapi karena saya lihat filmnya, kayaknya pintunya ini agak ke belakang, jadi saya bongkar lagi dan pasang pintunya ke belakang arah sana gitu. Oke. Di bagian atas ini ada logo dari Sword of Logos-nya. Ini menggunakan polyfoam juga. Terus ini saya kasih stiker. Jadi ini bukan ukiran karena saya nggak jago ngukir. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Untuk perhitungan tangganya ini sebenarnya salah. Harusnya tuh ada 6 atau ada 7 gitu. Ini saya bikin cuma 5 doang. Kayak gitu. Terus ini juga ada aksen. Harusnya menggunakan aksen berwarna emas yang sama seperti aksen yang di sini. Tapi saya menggunakan warna oranye di sini. Nggak masalah lah, yang penting bisa aja. Oke. Oke, untuk rak-rak buku yang di sebelah sini ini menggunakan peringan semua. Jadi bukan buku yang satu-satu dimasukin karena capek juga Pak bikinnya Pak. Jadi saya langsung ngeprint aja, langsung saya gabungin di sini. Oke, untuk yang teman-teman lihat tadi yang di awal video itu saya menggunakan ini. Ini tuh hanya berguna untuk sleeve-nya aja sih. Aslinya seperti itu. Aslinya hanya lemari-lemari seperti ini. Kenapa saya bikin terpisah? Karena agar nanti suatu saat misalkan saya pengen foto frame, itu bisa menggunakan ini. Ini bisa dijadikan frame kayak gitu. Tapi karena di filmnya dia juga menggunakan lemari yang nyambung kayak gitu, jadinya saya bikin sleeve aja kayak gini. Karena di filmnya dia lemarinya lemari yang besar itu yang nyatu semuanya. Jadinya saya bikin sleeve-nya juga. Nah, kayak gitu kira-kira. Oke. Nah, untuk yang di bagian atasnya itu saya menggunakan space yang lebih. Tadinya dia memang padat kotak gitu, ternyata kecil juga. Jadinya ininya nggak begitu masuk. Makanya saya lebarin lagi di bagian belakangnya agar si lemari-lemari ini bisa masuk ke bagian halamannya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ini agar bisa ada space di belakangnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman pengen bikin ya halaman atasnya ini, ruang atasnya ini harus lebih belakang lagi. Nah, kayak gitu caranya. Ya cukup melelahkan, ini lumayan makan waktu sih. Tapi sebenarnya kalau dari kekurangannya, saya harusnya memberi lampu di bagian itu. Harusnya ada lampu di bagian ini karena saya masih belum paham, jadinya ya udah kayak gini aja. Nah, jadi itu adalah review ataupun behind the scene dari Sword of Logos, pembuatan dioramanya. Menurut teman-teman gimana? Kalau dari sisi saya pribadi ini masih banyak kekurangannya. Pertama, untuk kayu-kayu pagar-pagar di atas itu masih sangat besar, nggak mulus dan nggak ramping seperti di filmnya. Terus untuk buku-buku yang di atasnya harusnya menggunakan buku-buku kecil ataupun buku-buku benar-benar diorama tanpa harus peringan seperti ini. Dan yang terakhir yang paling penting adalah lampu di bagian pintu-pintunya itu. Harusnya saya menggunakan lampu, tapi karena ya harus dibongkar lagi, harus pasang listrik lagi, ribet sih. Jadi ya udah gini aja sebenarnya. Ya, untuk pengerjaan 1 bulan saya rasa ini cukup lumayan menyenangkan. Saya sangat menikmati pembuatan dioramanya karena hobi itu kita harus bikin semenyenangkan mungkin tanpa harus terbebani oleh suatu hal. Oke, jadi itu prinsip saya. Nah, kalau teman-teman berkenan gimana skornya untuk diorama buatan saya ini? Inilah diorama kedua saya. Diorama pertama saya itu adalah diorama apa ya kemarin ya namanya? Alrax atau apa gitu. Udah entah kemana juga dioramanya. Jadi inilah diorama keduanya. Untuk diorama ketiganya saya masih menanti film revise, apakah ada sesuatu ataupun ada hal menarik yang bisa saya ambil untuk dibikin dioramanya. Kita tunggu nanti.
Nah, jadi segini dulu video review diorama kita ala kadarnya ya. Jadi buat teman-teman tetap support channel ini dengan cara subscribe channel ini dan share video ini agar teman-teman tahu rasanya diracuni kayak gimana. Oke, jadi saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.